Sebentar lagi berkas-berkas di langit akan buyar dan matahari akan memulai memancarkan sinarnya yang putih, terang dan panas. Jalan itu pun akan mulai hidup, bernafas, dan debu-debu akan segera bertebangan mengotori udara. Jalan itu bukan jalan kelas 1. Jalan itu jalan kecil yang hanya dilalui kendaraan-kendaraan dalam jumlah kecil. Tetapi sebuah pabrik es yang tidak kecil berdiri di pinggirnya. Dan pabrik itu memiliki gedung yang sangat tua. Di depan gedung itulah para pekerja pabrik mengerumuni Simbo yang berjualan pecel di halaman. Seorang laki-laki yang sejak malam terbaring tidur di ambang pintu yang terpalang tak terpaku itu. Bangun dan menguap setelah seorang yang bertubuh pendek membangunkannya. Laki-laki itu adalah penjaga malam. Oh, gara-gara pencuri aku jadi kesiangan. Hah? Kenapa pencuri? Di sana, di ujung jalan itu. Ketangkap? Dia licik seperti belut. Seorang pemuda membawa baki di atas kepalanya lewat. Ia menjajakan kue donat dan undi-undi. Suaranya nyaring sekali. Tak ada orang mengajukannya. Begitu ia lenyap, seorang pemuda lewat pula yang berjalan dengan perlahan. Berbaju lurik kumal, sepatu kain yang sudah rusak dan buruk. Wajahnya pucat. Sebentar ia memperhatikan orang-orang yang tengah makan, lalu ia pergi dan ia pun tak diperhatikan orang. Gemuruh mesin yang tak pernah berhenti itu, yang abadi itu, makin lama makin mengendur daya bunyinya. Sebab lalu lintas di jalan itu mulai bergerak dan orang-orang semakin banyak di halaman pabrik itu. Simbok pun makin sibuk melayani mereka. Lihatlah. Kue-kue, donat, onde-onde, kue-kue, kue. Apa ya? Mbok, pesan sate, Mbok. Satu ya, Mbok. Apa itu? Pabrik sekarang, pabrik. Kasihan pekerjaannya. Iya, kasihan semakin sedikit. Kasihan sekali. Terima kasih, Mbok. Sedikit sekali. Ya, sedikit sekali. Tempe, Rp5 sekarang. Beras mahal. Kemarin istriku mengeluh. Semua perempuan ya ngeluh. Semua orang tuh ngeluh. Kemarin sore, istriku berbelanja ke warungnya pungut. Pulang-pulang, ia mengempuskan nafasnya yang kesal. Beras naik lagi katanya. Apa yang tidak naik? Semua naik. Gaji kita tidak naik. Anak saya yang tertua tidak naik kelas. Uang seperti tidak ada harganya sekarang. Tidak seperti memang tidak ada harganya. Menurut saya nih ya, sangat tidak baik kalau kita tak henti-hentinya mengeluh. Sementara masalah yang lebih penting saat ini sedang gawat menentang kita. Serikat kerja telah dinyatakan demi menghadapi revolusi dan soal-soal yang menyangkut negara. Kita ini harus turut adil.
saja. Kolonialisme. Kita harus hati-hati dengan mulut manis dan licin mereka itu. Nih. Tempe mahal, tidak enak rasanya. Beras mahal, ya hanya soal waktu saja. Dulu saya hanya membutuhkan uang sepeser untuk sebungkus nasi. Dulu, Ketika zaman normal. zaman Belanda. Iya, zaman Belanda. Untuk membeli selai kemeja saja hanya membutuhkan selai rupiah. Tapi, untuk apa kita melamun? Untuk apa kita mengungkap-ungkap yang dulu? Iya, untuk apa? Untuk apa kita melamun? Untuk apa kita menghayal? Apakah dulu bangsa kita ada yang mengendarai mobil? Sepeda saja hanya 1-2 orang saja yang memilikinya. Kalaupun ada, itulah mereka para bangsawan, para priai, dan para amtenar yang hanya mementingkan perut mereka saja. Sekarang lihatlah ke jalan raya. Lihatlah Kendal Permai, stand plat. Para pemuda kita berkeliaran dengan sepeda motor. Kau punya sepeda? Iya. Kita bisa mendengarkan lagu dari radio? Iya. Iya tidak? Iya. Iya tidak. Sebab itu, kita tidak perlu mengeluh. Apalagi melamun dan menghayal. Sekarang yang penting kita bekerja yang keras. Saya juga berpikir begitu. Kita bekerja yang keras untuk anak-anak kita kelak. Saya ingin anak saya memiliki Yamaha bebek. Asal giat bekerja, kita bebas berharap apa saja. Tapi kalau masih ada korupsi, anak kita akan tetap kebagian debu-debunya saja dari motor lewat di jalan raya. Ya. Iya, sekarang kejahatan merajalela. Semua orang pagi diajar mencuri dan menipu. Semua orang. Uang serikat kita pun pernah ada yang menggerogoti. Ya, setahun yang lalu, sekarang kita sukar untuk mempercayai orang. Bahkan kita tak akan percaya lagi pada kucing. Kucing sekarang takut pada tikus. Tikus sekarang besar-besar. Malah ada panjangnya 1,5 meter dan beratnya 40 kg. Lebih pahitnya, kucing itu sama dengan tikus. Alias, kucing itu sama saja kurang ajarnya dengan tikus. Ya, sekarang kucing malas dan kurang ajar. Dunia penuh tikus sekarang. Tikus-tikus zaman sekarang berani berkeliaran di depan mata pada siang hari bolong. Ngomongin perkara tikus, sekarang ada orang yang makan tikus. Bukan tikus, cindel. Orang Tionghoa di tempat saya biasa menelan cindel hidup-hidup dengan kecap. Mungkin untuk obat. Bukan cindel, tikus-tikus. Wiro. Petani-petani sudah sangat jengkel karena diganggu sawahnya. Sehingga mereka dengan geram dan jengkelnya memakan tikus sebagai lauk daripada mubazir. Tapi ada juga orang yang makan tikus sebab lapar. Sekarang sudah hampir umum di kampung-kampung. Bahkan ada juga anjuran dari pemerintah setempat. Enak? Hah? Sedap? Saya tidak termakan. Semua tertawa. Lonceng bekerja berdentang. Mereka masing-masing menghitung dan menyerahkan uang pada Simbo, kemudian pergi bekerja. Lewat jalan samping, yang terakhir adalah si pendek. Terima kasih. Simbo.
pecel 2, tempe 1, tahu 1, rempeyek 1. 75. Bon. Pemuda menghabiskan makanannya dengan lahap sekali. Setelah membuang cokodongnya, ia minta air yang biasa disediakan oleh penjual pecel itu. Ia berdiri, merogoh saku celana. Ia cemas, saku baju dirogohnya. Ia makin cemas. Simbok memperhatikan dengan biasa. Ada yang hilang. Barangkali tidak. Apa? Dompet, Dompet? Ada uang di dalamnya? juga surat keterangan penduduk. Tapi barangkali saya lupa dan tidak hilang. Tadi malam saya mengenakan baju hijau dan celana lurik hijau. Mungkin dompet saya tertinggal di sana. Berapa, Mbok? Nasi 2. Tempe 2, tahu 3. 80. Sebentar, saya pulang mengambil uang. Dompet saya mungkin dalam saku baju hijau. Nanti dulu. Tidak lebih dari 10 menit. Tapi sebentar lagi saya mau pergi dari sini. Tapi dompetku ketinggalan. Sebentar, rumahku tidak jauh dari sini. Iya, sebentar lagi saya akan pergi dari sini. Sebentar. Hei, nanti dulu. Bayarlah baru kau boleh pergi. Jangan berteriak, tentu saja saya akan membayar. Tapi dompet saya ketinggalan di rumah. Mbak tidak percaya? Tunggulah sebentar, saya orang kampung sini. Ada apa, Mbok? Dia belum bayar. Tunggulah 5 menit. Hedik, tunggu. Saya akan mengambil uang. Saya belum membayar makanan saya. Sebab itu saya akan mengambil uang. Dompet saya ketinggalan. Iya, tapi jangan main minggat-minggatan. Saya tidak berniat untuk lari atau minggat. Lagi pula saya sudah bilang sama Simbo. Simbo mengizinkan. Saya cuma sebentar. Simbo memperbolehkan kau pergi. Simbo keberatan kau meninggalkan tempat ini tanpa membayar makananmu dulu. Tapi bagaimana dapat saya bayar? Dompet saya ketinggalan. Di mana rumahmu? Dekat Dekat di mana? kampung ini. Hah? Mbok, kenapa dana itu? Seumur hidup, baru pagi ini saya jumpa-inya. Tetapi peristiwa semacam ini kerap ku alami. Dulu saya percaya ada orang yang betul-betul ketinggalan uangnya. Tetapi orang-orang sebangsa itu tidak pernah kembali. Seminggu yang lalu, saya tertipu 20 rupiah. Tampangnya gagah dan meyakinkan sekali. Waktu itu dia bilang uangnya tinggal di rumah. Tetapi sampai sekarang pecel yang dimakannya belum dibayar. Benar, 20 itu tidak banyak. Tetapi 20 kali 10 adalah tidak sedikit. Sekarang saya sudah kapok dan cukup pengalaman. Baru sekarang ini kau jajan pada si Mbok, bukan? Ya, Lalu kenapa kau berani jajan padahal kau tahu kau tak beruang? saya beruang. Bayarlah sekarang. Uang saya ketinggalan. Kenapa kau berani jajan? Saya tidak tahu kalau uang saya ketinggalan di saku baju hijau. Dan sekarang saya akan mengambil uang itu. Muncul di jendela si Peci. Ada apa dia? Makan tidak bayar. Siapa? Pemuda ini. Dia? Kau bayarlah sebelum orang-orang ramai datang ke sini. Ya, bayarlah. Berapa dia habis? Berapa, Mbok? 80. Kenapa jadi diam? Kenapa? Saya tidak berniat untuk minggat. Masih muda, sudah belajar tidak jujur. Masih muda, sudah berani makan sampai jadi payah. Kenapa tidak membayar? Saya berniat untuk membayar, tapi uang saya ketinggalan. Ketinggalan di mana? Ketinggalan di mana? Di bank. Di rumah, Di mana rumahmu? di sini, Di sini di mana? kampung ini. Kau warga kampung ini?
Saya orang baru. Kau tahu nama kampung ini? Pegulen. Pegulen. RT berapa kau tinggal? Di RT 5. RT 5, betul. Kalau tidak keliru, Kau tidak keliru. mungkin saya lupa. Saya orang baru di sini. Baik, siapa kepala RT 5? Saya orang baru di kampung ini. Tentu saja kau mengatakan kau orang baru di kampung ini. Kalau kau mengatakan kau orang lama di kampung ini, kau harus menyebutkan siapa kepala RT 5. Baik, dari mana asalmu? Muntilan. Dekat. Nah, kau sebut di mana tempat tinggalmu? Di RT 5 Pegulen. RT 5 di mananya? Di RT 5. Ya, di rumah siapa? Di dekat bengkel Slamet. Bengkel Slamet. Di bengkel mobil itu. Bengkel sepeda. Oh, ya betul, bengkel sepeda. Di mananya? Di sebelahnya. Di atasnya? Atau di dekatnya? Di sebelahnya. Ya, di sebelah atas. Sebelah kiri. Oh, rumah siapa itu? Rumah tukang sepatu. Hafal sekali tukang sepatu. Siapa namanya? Mas Sunarko. Salah. Kau bohong. Sejak sekarang aku akan panggil kau pembohong. Rumah itu pun rumah saya. Di muka rumah itu ada rumah si Mbok. Kau bohong. Saya tidak berniat bohong. Bukankah di antara rumah saudara dan bengkel ada sebuah rumah petak yang agak bagus? Kau cerdas sekali. Tapi tolong, rumah itu ada rumah Pak Prawiro, bukan Mas Sunarko. Barangkali namanya Sunarko Prawiro. Indah sekali namanya. Kau yakin benar itu namanya? Saya tidak begitu kenal namanya. Ketinggalan di mana? Di bank? Di kantong Pak Prawiro? Atau kau mencopet dahulu? Mau belajar jadi garong? Biar cair kepalamu. Tapi sayang, kumismu jarang. Kalau panjang dan lebat, saya sudah gemetar. Betul, uang saya ketinggalan. Bohong! Sungguh, Bohong, kau sudah berbohong. Sebab itu kau tetap membohong. percayalah Mas, kalau saya berbohong. Bohong! Bohong kau! Saya jadi ingat saudara saya. Waktu itu saya juga penuh dan benci. Tapi tetap saudara saya sudah melakukan kejahatan tidak jujur. Sekarang terus terang saja, kau mau bayar atau tidak? Ada apa? Makan tidak bayar? Siapa pemuda ini? Segagah ini? Kalau tidak gagah, barangkali ia tidak berani untuk menipu. Hei pemuda, kau punya uang tidak? Punya. Nah, kenapa masih tidak bayar? Uang saya ketinggalan. Ketinggalan. Lebih baik tidak usah berbohong. Kalau kau bersikeras, semua orang akan mengepalkan tangannya. Dan darah akan mengotori mukamu nanti. Bayar atau... Uang saya ketinggalan. Ketinggalan. Mengakulah, kau mau menipu ya? Kau punya uang tidak? Ngaku. Pasti kau tidak punya uang. Dan kau mengakulah penipu. Nah, bilang saja terus terang. Jangan kau sakiti badanmu sendiri. Sudah kawan-kawan, saya yakin dia tidak beruang. Tapi sebab itu lebih baik ia menanggalkan celananya saja. Kalau memang dia berduit, tentu ia nanti boleh mengambil celananya kembali. Jadi celananya jadi jaminan. Bagaimana? Ya, lebih baik begitu. Semua orang pun setuju. Tanggalkan pakaianmu. Saya malu. Tidak, kau tidak punya malu.
Tadi kau makan tanpa bayar. Tanggalkan pakaianmu. Cepat! Saya tidak pakai celana dalam. Bohong! Kau pembohong! Untuk itu kau tetap pembohong. Sungguh mati demi Tuhan. Tentang celana dalam saya tidak berbohong. Kalau saya mengandalkan pantalan saya telanjang. Oh, sungguh saya tidak tahu bagaimana saya mengatakannya. Dan tentu saja saya pun tidak dapat membuktikannya. Percayalah, kalau saya membuka celana akan telanjanglah saya. Sejak tadi kau sudah menelanjangi dirimu sendiri. Dan diam-diam kau memberi api kepada setiap orang yang melihatmu. Tiba-tiba, seorang perempuan juragan batik bersama pembantu yang memayunginya muncul, dan ia tertarik untuk melihat kejadian itu. Ada apa Todi? Makan tak bayar? Siapa? Si pemuda ini? Oh, lalu? Mula-mula ia menipu, pura-pura akan mengambil uangnya yang katanya ketinggalan. Tapi agaknya ia berbohong. Oleh sebab itu, kami setuju kalau ia menanggalkan celananya sebagai pengganti uang atau jaminan kalau memang ia punya uang. Berapa tuh habisnya? Berapa, Dik? 80 rupiah. Ah, sedikit. Baiklah, jangan ribut-ribut. Ini Mbok uangnya. Nanti dulu Mbak Yu. Mbak Yu bilang kasihan padanya, sehingga mendorong Mbak Yu untuk membayarnya. Tidak, saya tidak tersinggung. Saya pun memang kalau 8 rupiah itu sedikit, dan saya juga dapat atau siapa saja juga mau memberi. Tapi bukan itu soalnya. Kalau Mbak Yu kasihan padanya, sama seperti Mbak Yu melahirkan seorang bandit di tanah kalian ini. Saya ngerti apa yang ingin Mbak Yu lakukan itu seorang orang yang mulia. Tapi hal yang mulia juga minta waktu dan saat yang tepat. Dan saat ini, saya tidak meminta hal yang sejenis itu. Apa yang kami lakukan juga kemuliaan, meskipun menampakkan kekasaran dan penghinaan. Tetapi, ia juga bersama kemuliaan yang diridhoi Tuhan. Dan jangan lupa, saya dan teman-teman di sini atau siapa saja juga mampu memberikan dia 1 rupiah jika ia membutuhkannya. Tetapi bukan itu soalnya. Ya, itu soalnya. Sombong benar perempuan itu. Tanpa memberi reaksi apa-apa, perempuan dan pembantunya pergi melanjutkan perjalanan. Mau buka celana tidak? Baiklah, tadi saya percaya dan berkata kalau kau bukan anjing. Karenanya kau pasti memiliki rasa malu. Baiklah, sekarang tanggalkan saja bajumu. Ya, baju saja. Ayo cepat. Nah, sebentar lagi mata orang di sini akan copot melotot. Maka gemparlah di muka pabrik ini. Sebab ada pemuda yang dikeroyok ramai-ramai orang banyak. Saya akan lepas baju saya, Pak. Lepaskan. Saya tidak berkaos. Tidak peduli, tanggalkan. Malu-malu, priai kamu. Hah? Tak berkaos malu, tapi berani menipu. Laknat kau. Penipu bagi dirimu sendiri. Cepat, tanggalkan. Saya akan tanggalkan, tapi bukan kaos, melainkan sepatu. Sepatu kain yang tua itu, kau saja telah membuat dagelan yang lebih menjengkelkan kau. Ya, 1 orang pun tak akan sudi membeli sepatu Abu Nawasmu itu. Nah, Pak sopir datang. Biarkanlah ia yang bereskannya.
biar dia tahu rasa kalau nanti lengannya sudah dikilir oleh Pak Sopir. Ada apa? Makan tak bayar. Si kecil ini? Ya, si kecil ini. Sudah kenyang? Hah? Matahari masih terlalu rendah untuk kau hianati. Lalu kita apakan dia? Ia harus menanggalkan celananya. Begitu semestinya. Lebih baik makan baju daripada makan tidak bayar. Tapi ia menolak melepaskan bajunya. Itu tidak adil. Ia menolak untuk bertelanjang badan, tapi ia makan tidak bayar seenaknya. Tidak adil. Anak muda, kau pemuda Indonesia bukan? Tidak, jangan mengangguk. Kalau kau mengatakan kau pemuda Indonesia, kau sama saja mengatakan bahwa pemuda Indonesia dibolehkan makan tidak bayar di negeri ini. Tanah air kita akan menangis mendengar itu. Dengarkan, dulu aku pernah menjadi pencopet. Tapi sayangnya tanganku terlalu kasar sehingga lebih memilih diborgol di dalam penjara. Di dalamnya tempat sunyi itu, aku mengakui bahwa aku telah menyakiti orang dan menyakiti hati dari tanah air yang aku cintai. Setelah aku keluar dari tempat yang baik dan suci itu, aku menjadi lebih maklum bahwa kita tidak boleh berbuat jahat. Tidak, jangan, dengarlah dulu. Dari arah sini, kalau kau berjalan ke arah barat, kau akan menemui seperempat jalan. Di sana kau akan bertemu dengan pohon beringin yang berderet. Kau tentunya pasti sudah tahu, di belakang pohon beringin itu terdapat asrama. Kau tahu asrama apa itu? Asrama polisi. Ya, sok kau pantarkan ke asrama polisi. Nah, suka? Tentu tidak ya. Sekarang copot bajumu. Saya malu. Jangan malu-malu, copot. Pemuda menanggalkan bajunya pada si peci. Simpanlah baju ini, Mbok. Nanti kalau ia kembali membawa uang, berikanlah baju ini. Orang-orang pergi, masuk ke dalam pabrik, kecuali si sopir yang pergi ke arah dari mana ia muncul tadi. Tapi belum lama 2 langkah orang-orang bergerak, tiba-tiba Saya kira kalau baju ini disimpan si Mbok sekarang niscaya kurang aman. Lebih baik dititipkan saja sama si Abdu yang kerjanya dekat jendela. Baiklah, Mbok. Saya membawa bajunya ke dalam. Kalau ada apa-apa, panggillah saya. beres sudah. Orang-orang sudah mulai bekerja. Di halaman ada si Mbok dan si pemuda. Gemuruh mesin kembali nyata. Mbok, mula-mula maksud saya tidak akan menipu. Sesudah 2 hari ini, saya hanya minum air mentah saja, tidak makan apa-apa. Seminggu yang lalu, saya masih di Klaten, bekerja di sebuah bengkel. Ya, aku tidak cukup dapat makan. Sebab itulah aku mencari pekerjaan di sini. Asalku sendiri dari desa. Desa yang wilayahnya di Gunung Kidul, Wonogiri. Juga Mbok pun tahu tanah seperti apa di tanah Gunung Kidul itu. Tanah tandus. Tanah yang tidak mengkaruniakan buah bagi mulut yang papa. Sebab itulah aku turun dan mengembara sampai ke pesisir utara ini. Tapi jarak selatan sampai ke pesisir utara tidak juga memberikan apa-apa.
Karenanya aku terus menyusuri ke barat, ke tanah wali ini. Dengan harapan tanah serta rumah di kota ini akan sudi memberi makan saya. 7 hari sudah saya di sini. Dan dengan harapan saya tidak kelaparan. Tetapi sudah 2 hari saya kelaparan. Dan pada hari ketiga, kelaparan saya membawa saya kemari, Mbok, ke tempat Mbok. Tidak, saya tidak bermaksud menipu. Sekali-sekali, Tuhan, kutuklah aku. Aduh. Ada apa, Mbok? Mana baju tadi? Dia membawa. Tidak, baju itu akan saya bawa ke pasar, saya jual. Nanti direbut anak itu lagi. Tidak, kembalikan saja. Baiklah. Mbok, sebelum saya memesan nasi pecel tadi, saya sudah berjanji kepada diri sendiri. Tidak, saya harus membayar. Entah kapan saja, tapi harus bayar. Demi Allah, hukumlah saya. Mbok, kalaupun saya pergi, tak kembali ke sini, atau kapan saja, saya pasti kemari untuk membayar makan saya. Ibu saya mengajarkan kejujuran dan hukum bahwa bekerja artinya tenaga, bahwa bekerja artinya makan. Hal itu kusadari sejak aku mulai tahu bahwa tempat saya berpijak di sini sangat keras, begitu angkuh dan tandus. Tidak, Mbok. Bukan maksud saya minta dikasihani. Saya hanya ingin menceritakan dan saya ingin mengatakan bahwa hati saya bersih terhadap baju itu sudah saya relakan dan paham bahwa barang itu patut saya berikan kepada si Mbok sebagai ganti makanan yang telah saya makan. Terimalah, Tidak, Mbok. terimalah. Mbok, percayalah. Saya percaya, sebab itu kau harus mau menerima baju kembali. Tapi baju ini bukan milikku lagi. Ibu bilang aku tidak boleh memiliki barang kepunyaan orang lain. Tidak. Ada air mata di mata Simbo. Tidak, Saya tidak tahan melihat orang menangis. Meskipun ibuku senantiasa menangis setiap malam. Dan sekarang hanya tinggal tangisnya belaka, sebab itu telah lewat. Simbok kasihan pada saya, sebab itu Simbok menangis. Tidak. tidak. Saya ingat anak saya. Mbok punya anak? Iya, satu-satunya jantan yang cantik. Di mana? Di sini, Di sini. di Kendal penjara. Iya, saya tak pernah menyangka anak saya akan menjadi seorang pencuri sepeda. Tidak, saya cukup ia memberi makan, tetapi barangkali disebabkan pergaulannya, atau barangkali salah mengajarkan dia, atau mendidikannya, oh ya, saya tidak tahu. Tapi saya tahu matamu lain dengan matanya. Saya melihat matamu bening. Dan saya yakin kau tidak seperti anak saya. Kau seperti keponakan saya. Kau pasti anak yang baik. Cepat terimalah baju ini dan segeralah kau pergi dari ini sebelum penjaga malam itu kemari. Baiklah Mbok, saya terima baju ini. Begitu ia lenyap, muncul penjaga malam yang tampak baru selesai mandi. Ia tampak
kedinginan. Bo, minta pecel satu yang pedes. Katanya kemarin ada pemuda yang mau menipu. Iya, Bagaimana tampangnya? kurus dan cantik. Pakai baju lurik. Iya, kalau tidak salah. Bajigur, kurang ajar dia. Tapi dia tidak jadi menipu, bukan? Kemana ia? Jangkrik anak itu, belut. Ada apa? Ada apa? Pasti dia. Kemarin malam dia menipu di sebuah warung di Pasar Kauman. Hah? Ya Allah. Langit di atas mulai kotor oleh nafas manusia, dan lalu lintas pun mulai lebih ramai. Seorang anak laki-laki menjajakan es lilin lewat, tanda hari sudah siang. Suaranya nyaring, menyembul di sela-sela kesibukan.